Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cuki Tempe Pemula, channelnya Bara Bakul Tempe ya, dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa hadir di layar HP Anda ya, semuanya mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya, dan tak kurang suatu apapun ya, dan juga selalu dimudahkan dalam segala macam urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pertemuan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pertempean juga ya. Juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang mungkin sudah banyak ya. Sudah banyak yang bertanya di dalam grup Telegram saya maupun di channel YouTube ini ya. Sudah banyak sekali dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang saya jawab ya. Jadi sebagian besar yang saya baca di dalam komentar-komentar pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan segera saya jawab, tapi pada sebagian besarnya saja untuk pertanyaannya. Untuk yang baru bergabung mendapatkan channel Cuki Tempe ini ya, channel Cuki Tempe ini adalah salah satu channel yang membahas tentang masalah pertempean ya. Jadi masalah pertempean dibahas di sini dari proses 1 kali rebus, 2 kali rebus maupun 1 kali rebus dan pengasapan. Bukan pengasapan ya, tapi pengukusan yang benar. Jadi perlu Anda ketahui, channel ini satu-satunya bahkan ya yang memberikan informasi tanya jawab permasalahan pertempean dan solusinya tentunya ya. Jadi ketika saya memberikan informasi ini melalui live streaming saya ya di channel ini, saya juga membuka pertanyaan-pertanyaan secara live streaming ya, saya jawab langsung dan juga saya jawab melalui pertanyaan-pertanyaannya melalui komentar-komentar di bawah ini ya. Juga saya punya channel pelatihan ya, channel pelatihan Telegram yang mana ini membahas masalah pertempean dan solusinya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau saya sempat melihat ya pertanyaan Anda, ini saya jawab ya langsung apa permasalahannya. Yang terpenting ketika Anda sudah bergabung di sini ya, ketika saya memberikan informasi atau jawaban-jawaban ya, setidaknya dibaca lah ya, disimak, dibaca, ikuti apa saran-saran dari saya ya. Di sini sudah 965 anggota yang sudah bergabung di sini ya. Jadi namanya grup ini adalah Belajar Bersama Tempe Pemula. Nah, di sini uniknya ketika Anda sentuh judul ya. Judul grup tersebut ini kan ada ya. Belajar Bersama Tempe Pemula, kemudian Anda cari di sini tekan tautan ya. Nah, ini. Ketika Anda cari tekan tautan maka akan muncul ya video-video yang sudah saya upload, pelajaran-pelajaran tentang masalah pertempean, bagaimana cara mengatasi ketika tempe jenengan ya itu mengalami kendala atau kerusakan-kerusakan. Nah, di sini di dalam video ini sudah saya jawab semuanya, tinggal nanti Anda tekan ya. Yang penting tekan judul grup ini ditekan ya. Nanti akan muncul tulisan tautan. Nah, ini ketika Anda tekan tautan maka akan muncul banyak video-video saya yang saya jelaskan di sini ya. Ya, terima kasih. Itu hanya untuk sekedar informasi channel YouTube ini adalah tentang membahas masalah pertempean dan solusinya. Ketika ada pertanyaan saya jawab secara lengkap dan detail tanpa tedeng aling-aling rahasia-rahasia apa ya.
Yang penting Pak Juki ini di sini niatnya adalah membagikan ilmu permasalahan pertempean dan solusinya ya. Di samping itu sekarang para pengrajin tempe sekarang itu mudah ya, enak sekali dibanding dengan masa-masa seumuran dengan Pak Juki ya, sekitaran umuran 50 ke atas ya. Itu kerja tempe itu ya paling umpamanya ada mesin giling ya. Mesin giling itu cuma pecah saja yang pakai ontel ya. Ada sih mesin giling yang pakai ontel itu. Belum menggunakan listrik ya. Seperti halnya sekarang sudah ada bermacam-macam mesin ya, mesin untuk industri, untuk produksi tempe ya. Jadi sangat mudah. Ilmu pertempean juga sudah banyak di share ya, dibagikan di channel-channel YouTube, terutama channel YouTube Pak Juki ya. Jadi kalau channel YouTube Pak Juki ini uniknya ya, bukan hanya memberikan tutorialnya saja, tetapi menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ketika mengalami kendala tempe tersebut ya. Jadi silakan gabung ya. Link ada di deskripsi, link grup ya. Ada di deskripsi video ini, nanti silakan bisa langsung gabung dan untuk tanya-tanya lebih detail ya. Di situ juga banyak ya teman-teman kita yang sudah bergabung di channel tersebut. Jadi saling berbagi ilmu ya antara sesama anggota yang sudah punya pengalaman ya, walaupun sedikit ya, apapun pengalaman tersebut dibagikan bersama ya. Jadi sistemnya kebersamaan untuk di grup Telegram saya ya. Nah, jadi itu ya untuk produksi tempe sekarang semakin mudah, walaupun yang penting semangat ya, yang penting semangat kita untuk memproduksi tempe. Nah, jadi ada beberapa hal yang sering ada kendala ya, yang sering kendala dihadapi oleh para pengrajin tempe pemula. Yang pertama ya, ketika Anda mencoba produksi 1 kilo umpamanya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, itu kan percobaan ya. Itu yang pertama adalah kendalanya, yang pertama pada perendaman yang tidak mengeluarkan asam laktat ya. Asam laktat atau air yang terasa asam atau kecut masam ya. Itu adalah syarat wajib yang harus kita penuhi ya di dalam memproduksi tempe tersebut. Karena apa? Karena asam laktat itu akan nantinya itu akan memicu menjadikan tumbuh jamur rhizopus yang ada di ragi tersebut ya. Jadi kalau memang pertumbuhan asam laktatnya waktu perendaman itu sudah berkendala, maka proses selanjutnya juga akan berkendala. Nah, itu adalah yang syarat wajib yang harus Anda ketahui. Tak minum dulu. Jadi ya itu ya teman-teman, saudaraku, teman-teman ya, yang harus diperhatikan untuk para pengrajin tempe pemula. Nah, jadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir di sini tentang permasalahan tersebut ya, tentang permasalahan tersebut. Jadi banyak sekali. Jadi ini seperti halnya ada pertanyaan dari Muhotib ya ini ya. Saya di pasar dapat tempe yang saat dipegang lunak, terus tempe yang saya buat padat. Apa yang membuat perbedaan tersebut juragan, dan lebih bagus yang mana? Mohon sarannya juragan. Nah, jadi masalah pertanyaan itu sudah saya jawab ya. Ya sebenarnya tempe padat
dan tidaknya itu tergantung, yang pertama adalah cara produksinya. Jadi antara produksi buang kulit arinya, yang dibuang kulit arinya dan yang tidak dibuang kulit arinya, itu hasil fisik ya, hasil fisik tempenya itu akan berbeda. Itu akan lebih padat yang buang kulit ari. Tentu saja dari bentuk fisiknya juga sudah berbeda, dari timbangannya juga akan berbeda, walaupun bentuknya sama, tetapi akan lebih ringan yang tanpa buang kulit. Yang kulitnya masih campur ya, walaupun banyak ukurannya sama ya, panjang, lebar, ketinggian itu sama, bentuknya sama, tetapi ketika ini buang kulit, ini tidak buang kulit, itu akan berbeda timbangannya. Juga masalah kepadatan dan tidaknya itu memang akan berbeda. Lebih padat yang buang kulit. Nah, itu intinya adalah begitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Nah, itu untungnya ketika jenengan akan bergabung di grup pelatihan saya ya, pelatihan gratis saya tempe pemula. Di sini banyak ya tentang permasalahan persamaan. Kemudian tak cekkan lagi ya. Nah ini bisa Anda perhatikan di sini ya. Ini dari Burhan Arkanavika ya. Ini beliau memposting bentuk tempe sisa tadi pagi Om, proses nyimak channel YouTube Juki Tempe Pemula. Nah ini, jadi ini proses hasil produksi ulang. Jadi tempe yang sisa itu diproduksi ulang bersama tempe yang mau diproduksi. Nah itu hasilnya celing seperti ini ya. Jamurnya masih tebal, juga tidak kentara ya. Untuk dari fisiknya itu tidak kentara ya. Karena ini memang benar-benar mengikuti proses tutorial saya. Jadi silahkan bisa bergabung di sini ya. Yang penting ada tata tertibnya ini yang saya bacakan untuk tata tertib bergabung di belajar bersama TP Pemula ya. Yang pertama adalah grup ini hanya untuk subscriber channel Juki Tempe ini ya. Kemudian memperkenalkan diri, ketika mau gabung itu harus memperkenalkan diri ya. Namanya siapa, berasal dari mana ya. Kemudian selanjutnya adalah bertanya seputar pertempean ya. Yang ditanyakan atau yang dibahas itu sekedar seputar pertempean. Di samping perkenalan untuk mengakrabkan diri ya, siapa lawan bicara kita ya. Kemudian ini yang seru itu dilarang berjualan ya. Ya, jadi di channel grup tersebut tidak boleh untuk berjualan. Ketika melanggar ya, menawarkan sesuatu hal barang, saya peringatkan dan langsung saya blokir ya, saya blokir. Kemudian untuk yang selanjutnya peraturan di sini adalah anggota wajib menjaga grup ini kondusif. Anggota juga wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Kenapa wajib harus menggunakan bahasa Indonesia? Karena yang tergabung di grup tersebut itu dari seluruh pelosok Nusantara ini. Jadi untuk kita tidak bersalah paham dan supaya kita berbicara di situ ya, supaya bisa dimengerti oleh sesama anggota. Demikian itu saja ya, sebenarnya cuma peraturan umum saja sebenarnya ketika kita bergabung di channel YouTube Tempe Pak Juki Belajar Bersama Tempe Pemula ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mohotep lagi ya. Ini tadi saya rebus setengah mateng, terus setelah perebusan
saya rendam setengah hari atau 6 jam ya. Setelah itu saya bersihkan kulit ari dan direbus kembali sampai matang. Habis itu ditiris, kipas, diragi, terus dibungkus. Perendaman saya pakai air cuka 3 kg kedelai. Nah, ini Mohotip ini di sini ada pertanyaan karena kegagalannya ya. Karena mungkin beliau belum sempat melihat tutorial saya ya, bahwa kalau membuat tempe kurang dari 25 kg ya, itu harus ada air pancingan ya. Jangan menggunakan air asam cuka ya. Yang saya sarankan di sini menggunakan asam laktat. Nah, asam laktat itu terdapat pada apa ya? Asam laktat itu terdapat pada minuman Yakult. Jadi minuman Yakult itu sebagai pengganti asam laktat atau air pancingan bekas rendaman kedelai yang porsinya lebih dari 25 kg yang sudah terasa asam ya. Jadi ketika Anda untuk langkah pertama, hari pertama itu ketika Anda merebus 3 kg itu harus sampai matang ya. Nah, ini kesalahannya kan gitu ya, ada perebusan setengah matang ya di dalam pertanyaan tersebut ya di sini ya. Setengah matang. Seharusnya untuk perebusan pertama itu harus matang, tapi tidak terlalu matang ya. Matang jumlahnya 3 kg, kemudian angkat, langsung rendam ya, tiriskan sebentar saja ya, paling seperempat menit, maksimal setengah menit. Langsung kita masukkan ke dalam tabung perendaman, ember perendaman ya. Tapi sebelumnya airnya itu harus dicampur dengan asam laktat atau air pancingan yang digantikan dengan minuman Yakult. Untuk 3 kilo ya, 3 botol minuman Yakult, aduk di situ ya. Setelah diaduk rata, kemudian kedelai yang sudah matang itu langsung dimasukkan ke dalam ember perendaman ya. Jadi antara jarak kedelai dengan ember, rumahnya ini kedelainya ya segini dalam tabung ya, itu paling sekitar 3 jari ya. Ini untuk permukaan air. Jadi asal tenggelam saja ya, asal terendam saja kedelai tersebut. Jadi tidak usah banyak-banyak. Karena apa? Karena akan mengurangi pertumbuhan asam laktat ya. Jadi asam laktat pertumbuhannya itu kurang maksimal karena apa? Karena kebanyakan air perendaman. Nah, setelah direndam selama 20 jam ya, 20 sampai 24 ya. Di sini kan cuma setengah hari perendamannya ya. Di samping kedelainya itu kurang matang, perendamannya itu cuma setengah hari atau 6 jam. Nah, ini adalah kesalahan kedua ya. Jadi perendaman itu minimal 20 jam hingga 24 jam. Setelah itu pecah ya, pecah, kupas kulitnya. Kalau mau dibuang kulitnya ya buang, kalau mau dicampurkan ya campurkan. Cuci 2 kali ya, cuci kali, bersih ya. Bersih di sini jangan terlalu bersih ya. Bersih di sini itu jangan terlalu bersih. Itu untuk kapasitas 3 kg. Tetapi ketika jenengan memproduksi tempe lebih dari 25 kg, bersih di sini harus benar-benar bersih. Nah, itu bedanya. Kenapa Pak Juki? Alasannya karena untuk perendaman 3 kg itu belum terlalu maksimal ya pengeluaran asam laktatnya itu sendiri. Ketika perendaman di atas 25 kg itu pertumbuhan asam laktatnya maksimal ya. Jadi harus benar-benar bersih di dalam pencuciannya. Kemudian langkah kedua lanjutnya yaitu bisa dikukus kedelai tersebut yang sudah dicuci bersih ya. Bisa dikukus atau didang ya, seperti adang nasi itu loh yang ada sarangnya itu. Ketika sudah mengepul ya, keluar asap ya, kemudian dilanjut dengan pengentasan atau pengangkatan, kemudian ditebarkan, dikipasi dengan kipas angin. Nah, setelah dingin nanti bisa diberi ragi atau direbus ya. Setelah cuci bersih direbus sampai awal mendidih ya, sudah peruntus begitu ya, nanti bisa diangkat ya, angkat, kemudian seperti tadi tiriskan, ditebar ya, tebar rata seperti mepe gabah itu loh.
kemudian dikipasi. Setelah benar-benar dingin nanti bisa diberi ragi. Nah, itu adalah tadi yang saya terangkan tadi adalah proses produksi tempe 2 kali rebus peragian darat atau peragian kering. Nah, jadi ada pertanyaan di sini sudah saya jawab ya, panjang lebar di sini ya. Juga saya sarankan untuk melihat videonya. Nah, demikian mudah-mudahan bisa difahami ya. Silakan bisa gabung di grup belajar bersama ya. Tempe pemula, di sini saya langsung yang mengajar, saya langsung ya. Juga bisa bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya, nanti akan bersambung untuk video-video selanjutnya tentang pembahasan masalah pertempean ya. Ada bagaimana ketika tempe itu tidak awet ya. Ketika tempe itu baru 1 hari sudah basah, warnanya agak kecoklatan dan juga baunya menyengat. Nah, itu ada trik-triknya, ada solusinya, saya jelaskan di sini ya. Ada tempe jamurnya hitam ya, ada tempe tidak tumbuh jamur atau pertumbuhan jamurnya itu lambat. Nah, itu sudah saya jelaskan di dalam video tutorialnya. Nanti akan segera saya jawab untuk video-video selanjutnya ya. Saya jawab tentang video selanjutnya. Nah, demikian mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Yang terpenting kita mau belajar ya, mau bertanya ya, silakan, nanti akan bisa paham ya. Jadi demikian, mohon maaf apabila ada suatu kalimat yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya ya, atau salah paham ya. Salah paham di sini adalah pendapat saya A, pendapat jenengan B ya. Abaikan saja masalah tersebut. Karena masalah pertempean itu banyak sekali ya. Rumusnya banyak sekali. Yang terpenting adalah hasilnya. Nah, itu hasilnya tetap baik ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silakan juga gabung di KTI ya, Komunitas Tempe Indonesia. Saya juga masih belajar di situ ya, bersama teman-teman senior saya dan juga dari junior. Saya juga apabila ada ilmu baru dari junior ya, dari teman-teman saya juga belajar ya. Saya terima, kalau memang itu bagus saya abaikan, bila tidak bagus ya. Yang terpenting ya, moto saya adalah khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.